Usai diperiksa Propam, keberadaan Ibtu Rudiana ayah Eki misterius. Usai diperiksa Propam dan dilaporkan dugaan rekayasan kasus Vina oleh Farhad Abbas, keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misterius. Kapolsek Kapetakan yang juga ayah Eki itu kini tidak diketahui keberadaannya. Saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan mengaku jika Rudiana sedang ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban. Saya Abraham Silaban, saya berada di Polsek Kapetakan. Kami ingin meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Ini ruangan kerja Pak Kapolsek, orang tua dari almarhum Eki yang menjadi korban di peristiwa 2016. Kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp. Kita juga sudah mendatangi langsung. Ada kegiatan katanya, kegiatan di Polres, ucap Abraham Silaban. Jurnalis iNews TV dikutip dari tribunnews.com. Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Setelah sempat muncul, Ibtu Rudiana menghilang lagi hingga dicari-cari Hotman Paris serta keluarga Vina. Sampai akhirnya utusan Ibtu Rudiana mendatangi Hotman Paris, minta Hotman Paris jadi kuasa hukumnya. Dilaporkan ke Propam, bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi mengaku Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder, seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016. Ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai. Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Dua dosa Ibtu Rudiana di kasus Vina, kini dilawan Farhad Abbas. Dua dosa Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon membuat publik geram. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus tewasnya Vina dan Eki. Dosa pertama Ibtu Rudiana yang membuat publik tak habis pikir adalah memberi instruksi terhadap AF dan Liga Akbar. Dari instruksi tersebut, AF dan Liga Akbar berani memberi kesaksian. Belakangan, kesaksian AF dan Liga Akbar terbantahkan. AF muncul terlebih dahulu sebagai orang suruhan untuk memberi kesaksian dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pada saat itu, AF mengaku sempat didatangi sekaligus berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana. Usai pertemuan tersebut, sejumlah orang langsung ditangkap dan kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. AF pun mengaku mengetahui detik-detik penyerangan yang dilakukan hingga menyebabkan Vina dan Eki tewas. Awalnya, AF tidak tahu bahwa geng motor yang sering nongkrong di depan tempat kerjanya adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di malam kejadian, AF cuma melihat momen sekilas Vina dan Eki dilempari batu oleh geng motor tersebut. Waktu kejadian kamu lagi apa? Tanya Dedi Mulyadi dilansir tribunnews.bogor.com dari laman YouTube-nya. Lagi beli rokok, jajanan di warung, di samping SMP 11. Ada motor korban lewat, jalan biasa aja.
Terus dilemparin batu, langsung kabur. Dikejar sama anak muda yang nongkrong di situ, motornya ada. Pakai jaket biru muda, ungkap Aep. Ditanya soal sosok para pelaku yang melempari dan mengejar Vina Eki, Aep mengaku tak mengenali identitas, melainkan hanya tahu wajahnya. Terutama Pegi, Aep ternyata masih hafal wajah Pegi meski kejadian tersebut sudah berlalu 8 tahun lalu. Yang namanya Pegi, tahu wajahnya? Tanya Dedi Mulyadi. Tahu, kata Aep. Waktu peristiwa itu ada? Tanya Dedi Mulyadi. Waktu malam itu ada, ujar Aep. Gimana bisa tahu ada Pegi? Tanya Dedi lagi. Dia, Pegi, kumpul sama anak-anak. Dia ada di lokasi. Itu kan lagi pada nongkrong di situ. Yang saya lewat itu ada dia di situ, ungkap Aep. Dicecar soal sosok Pegi, Aep mengaku siap bersumpah di pengadilan. Bahwa Aep melihat Pegi ada di TKP saat pembunuhan Vina dan Eki. Kalau bicara nama saya enggak kenal kalau itu Pegi. Tapi kalau bicara wajah saya mengenal bahwa itu Pegi, akui Aep. Siap nanti disumpah di atas Quran? Tanya Dedi Mulyadi. Siap saya, jawab Aep. Farhat Abbas laporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum 1 di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 kembali mencuat dengan laporan terbaru dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Tim tersebut mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, untuk melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhat Abbas, satu di antara tim kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan, terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang. Kemudian, yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhat, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 9 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Farhat mengungkapkan bahwa awalnya ada 11 tersangka, tetapi sekarang jumlahnya berkurang menjadi 9. Karena sekarang kaitannya dengan Pegi Perong itu tetap seolah-olah kejadiannya seperti itu tidak berubah, artinya dulu ada 11 sekarang tinggal 9 tersangka, ucapnya. Farhat menjelaskan bahwa 2 orang pelaku telah dihapus dari daftar tersangka. Namun, ia meminta agar seluruh terpidana yang saat ini tengah menjalani masa tahanan dibebaskan. Kalau dulu itu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang 2. Kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan dan hukuman, jelas dia. Ia berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dugaan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Laporan itu kini sedang diproses. Mudah-mudahan Polres Cirebon Kota ini berkoordinasi dengan Bareskrim atau Polda. Kami berharap laporan ini ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anak Pak Rudiana, tapi kita juga sangat sedih. Indonesia berduka jika proses penanganannya seperti itu, katanya. Liga Akbar minta Rudiana jujur. Satu di antara saksi mata kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar, meminta Ibtu Rudiana untuk mengungkapkan kejujurannya. Sebagaimana diketahui, Liga Akbar menarik semua pernyataan kesaksiannya dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, Liga Akbar juga membongkar kebohongan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, yang tak lain adalah ayahanda Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Liga Akbar kali ini menyinggung Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, yang pada saat tahun 2016 memintanya menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Ia meminta kepada Ibtu Rudiana untuk menceritakan kejadian 8 tahun lalu itu secara jujur. Ingin kejujurannya, Ibtu Rudiana, kasihan sama almarhum Eki dan Vina, dan juga kasihan lagi keluarga Vina dan terpidana, ungkap Liga Akbar. Terima telepon misterius. Di sisi lain, usai jujur jika BAP yang dijadikan bahan dalam persidangan kasus Vina Cirebon adalah rekayasa penyidik, kini Liga Akbar terusik. Telepon pribadi hingga rumah Liga Akbar sempat didatangi orang tak dikenal. Akan tetapi sebelum pemeriksaan ada beberapa telepon dan ada yang mendatangi rumahnya. Ucap kuasa hukum, Yudia Alamsyah, dilihat tribunnews.bogor.com dari tayangan iNews TV, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Untuk mencegah adanya intimidasi, tim kuasa hukum Liga Akbar bergerak cepat untuk mengevakuasi kliennya dari rumah. Kami khawatir setelah adanya pemeriksaan, akan ada intimidasi dan ancaman. Makanya kami kuasa hukum memindahkan Liga Akbar, jelasnya. Yudia pun berharap LPSK dapat membantu memberi perlindungan terhadap Liga Akbar. Klien kami ini riskan, soalnya Liga Akbar mencabut keterangannya. Kami memohon suatu perlindungan, bukan hanya dari kuasa hukum tapi dari negara, tegasnya. Permohonan sudah diajukan. Kami sudah bertemu perwakilan LPSK. Semoga perkembangannya cepat rampung, sambungnya. Ayah Eki diperiksa. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi, mengungkapkan Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan pada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Eki dan kekasihnya, Vina, sama-sama menjadi korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Arianto, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini telah menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, polisi kini tengah gencar mencari fakta kasus kematian Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berproses dan belum terungkap sepenuhnya. Arianto menyebut, Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri, tapi hasilnya masih belum bisa diekspos ke publik. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam, Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah, kata Arianto, dilansir Tribun Jakarta, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Arianto mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan Propam Polri pada Ibtu Rudiana. Dua kejanggalan dari pertemuan Ibtu Rudiana dengan Liga Akbar di kasus Vina. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar bongkar fakta bahwa ia sempat bertemu dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari korban pembunuhan, Eki. Adapun pertemuan Ibtu Rudiana dengan Liga Akbar tersebut terjadi setelah kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno pun mencium adanya dua kejanggalan dari dua pertemuan ini. Bahkan, kejanggalan tersebut dapat membuat Ibtu Rudiana selaku ayah Eki bisa terkena pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ogroseno mengatakan, kejanggalan tersebut mulai tercium saat Rudiana bertemu dengan Liga Akbar untuk menanyakan soal pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar. Rudiana kemudian menjemput dan mengajaknya berkeliling naik mobil. Mereka hanya berbicara empat mata di dalam mobil. Rudiana kala itu menanyakan soal pakaian dan kronologi soal kejadian tersebut ke Liga Akbar. Padahal untuk menunjukkan pakaian, helm dan sepeda motor milik Eki, hanya bapaknya, Ibtu Rudiana, bisa kenapa harus mengajak Liga Akbar, ujarnya. Ogroseno melanjutkan kejanggalan kedua ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik.
Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Surat itu harus ada meski Ibtu Rudiana seorang perwira. Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami, ada apa sebenarnya mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ujarnya. Jika, lanjut Ogroseno, seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa. Ogroseno pun menilai kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Arahnya ke PTDH. Karena sudah memalukan Korps Bayangkara Kepolisian. Ini kan kepolisian jadi rusak gara-gara seperti ini, pungkasnya.